Location-based info on track. One set up, then watch them come back. Trusted more in every zone. On mobile maps and search alone. Win the game in your own town. While your competitors look around. Opera Thrift. More calls, more clicks. Real reviews. Foot traffic rising like good news. Long-term wins without ad stress. Locals SEO for lasting success. Soften those with emotion. Hello everyone, it's great to be back with you. My name is Valerie Anderson. Now, I hope you're ready, because our next speaker is someone truly inspiring. He has over 19 years of experience in the world of digital marketing, mastering SEO, online ads optimization, conversion strategies, and business analytics. His expertise has been featured in major media like Detik.com, Compass, Media Indonesia, and many more. He's the author of multiple works, including Digital Marketing Concept, Digital Marketing Activation, SEO Game Plan, and the Local Boost booklet. He is also a StoryBrand certified guide, personally certified in the StoryBrand SV7 framework by Donald Miller. As the founder and CEO of ToffeeDev, an award-winning digital marketing agency recognized as a Google Premier Partner Indonesia. That's the top 3% digital marketing agency by Google. ToffeeDev has also been honored as the most innovative search agency of the year and the most innovative B2B marketing agency of the year. His team has helped businesses from SMEs to giants like BCA, Telkomsel, Astra International, AXA, and many others. He has been recognized with prestigious awards, such as Most Innovative Agency Leader of the Year by MarkTech APAC, and the Alumni Recognition Award in the Entrepreneur category from Binus University. He is also the initiator of SEOCon, the largest SEO conference in Southeast Asia, a movement bringing together leading experts to equip marketers with the latest strategies and insights. And today, he continues his mission on stage. He's been invited and speaks on many local and international stages, equipping marketers and business owners like you with cutting-edge strategies to grow. And right now, get ready, because he's here to share with you proven strategies, powerful tactics, and fresh ideas that can help take your business to the next level. So, ladies and gentlemen, get your energy up. And please give a big round of applause for Ryan Cristo Muljono. Halo, selamat sore semuanya dimanapun teman-teman berada. Senang banget bisa join di webinar kita pada siang hari ini. Kita bakal ngebahas satu hal yang sangat-sangat penting, terutama untuk Anda yang di dunia kesehatan, Anda punya klinik. Ini adalah tempat di mana Anda mengetahui satu hal yang kalau Anda gak lakukan, Anda kehilangan banyak hal dalam pengembangan kliniknya Anda. Sebelum saya mulai, saya pengen tahu dong kepada siapa saya berbicara. Coba tolong tulis di kolom chat kota asal Anda dan apa klinik pekerjaan Anda. Atau kalau misalnya Anda dari industri lain, juga boleh tuliskan di kolom chat supaya saya tahu pada siapa saya berbicara. Oke. Tolong tulis di kolom chat kotanya Anda, kliniknya tentang apa. Kalau Anda bukan di klinik atau bukan di bidang kesehatan, apa yang Anda lakukan? Okay. Ada dari lamina.id. Wow, nice. Deputy SSM, lamina.id dan patella.id. Yang lainnya? Wicak dari Lamina Hospital. Oke, nice. Dari Dr. Devi dari Sukabumi. Oxybaric Center. Wow, nice. Ada dia dari Patella Clinic. Oke, lalu yang lainnya ada dari mana lagi? Ada dari Klinik San Yosef, Gold Dental Clinic di Bekasi, dari Klinik Ashomadia, oke, dari Klinik Ria dengan TD. Oh, nice. Oke. Jadi di sini ada banyak, baik mereka yang dari, kalau lihat dari namanya ada yang dokter gitu ya. Ada juga dari manajer untuk pemasarannya atau bagian dari marketingnya atau dari sosial medianya gitu ya. Tapi hari ini kita bakal ngomongin tentang gimana, apa satu hal yang sudah dilakukan oleh klinik kompetitor yang mereka lakukan supaya membuat bisnis mereka lebih ramai, klinik mereka lebih ramai, dan apa yang harus kita lakukan terhadap kliniknya kita. Saya akan mungkin bahasanya akan bisnis atau klinik. Klinik itu bisnis atau bukan? Klinik bisnis atau bukan? Sulit gitu ya. Kalau dibilang bisnis kok kayaknya nggak enak, dibilang klinik ya tetap bisnis gitu ya. Jadi kalau misalnya bahasanya saya sedikit campur aduk,
Saya banyak bantuin pemilik bisnis untuk mereka mengembangkan. Dan kali ini, siang hari ini, kita bakal ngomongin khusus untuk klinik. Karena saya nggak sendirian, saya bakal dibantu juga dengan seorang dokter yang luar biasa. Nanti juga beliau akan memberikan materi gimana caranya membantu kliniknya Anda atau bisnisnya Anda untuk berkembang. Oke. Jadi sekarang, di sesinya saya, kita akan bahas tentang gimana supaya kita bisa rank, reach more customer, dan boost your business revenue in your local area. Oke. Sebelumnya saya pengen tahu dulu, di sini semua ada yang klinik dan banyak bisnis yang lainnya. Oke. Apa yang jadi marketing goals-nya Anda? Coba tulis. Apa yang jadi marketing goals-nya Anda? Tulis di kolom chat. Apa? Revenue dari Hapnia. Yang lain? Pasien nambah. Yang lain? Ada lagi? Apa yang jadi marketing goals-nya Anda? Peningkatan revenue dari jumlah pasien dan tindakan. Nice. Oke, menjadi klinik yang dipercaya. Wow. Very good. Oke. Banyak pasien datang ke klinik, meningkatkan kualitas hidup pasien. Oke. It's good. Oke, itu adalah goalsnya marketing kita, betul? Oke, tapi sadar gak sih, teman-teman di sini, kalau sekarang ini untuk datengin pelanggan masuk ke bisnisnya kita itu cukup menantang sekaligus membingungkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita melakukan marketing untuk datengin pelanggan datang ke tempatnya kita, apa channel atau cara marketing yang kita gunakan? Oke. Zaman dulu kita biasa menggunakan billboard. Di sini ada yang masih pakai billboard. Saya kebetulan tinggalnya di Jakarta Barat. Rumah saya di Tangerang. Jadi setiap hari saya lewatin jalan tol. Dan di jalan tol itu biasanya banyak billboard. Tuh. Okay. Billboard ini isinya apa? Ya. Space available. Tempat tersedia. Add space available. Okay. Kenapa? Saya kadang-kadang suka pikir, ini apakah bisnis gak punya budget pemasaran sampai gak billboard semua isinya ads available? Berarti kan gak ada yang pasang iklan gitu ya. Iya, memang biaya untuk pasang iklan di billboard relatif lebih tinggi, betul? Tapi billboard adalah salah satu cara yang efektif untuk kita meningkatkan bisnisnya kita kalau kita tahu cara mainnya. Nah, kata kuncinya adalah kalau kita tahu cara mainnya. Tapi banyak bisnis yang mungkin mereka ngelihat billboard nggak bisa menghasilkan leads, nggak bisa dapetin bisnis. Ya udahlah, saya pakai yang lain lah. Kalau yang lainnya kemana? Apa yang kita lakukan? Kebanyakan bisnis atau klinik masuk ke sosial media. Siapa di sini pakai sosial media? Bisnis menggunakan sosial media karena bisa viral, bisa banyak yang lihat. Kalau Anda udah cukup lama di dunia sosial media, kadang-kadang kita suka dilema yang konten apa lagi yang perlu kita buat. Kok kontennya kalau biasa-biasa aja, yang lihat sedikit. Mulai berpikir, apakah suruh dokternya joget-joget supaya yang lihat lebih banyak? Memang benar, kalau misalnya itu adalah entertainment, bentuknya adalah bahasa orang marketing lebih hook gitu ya. Orang lebih suka dengan sesuatu yang menyenangkan hatinya mereka, yang lihat lebih banyak. Tapi saya nggak bisa bayangin sih kalau dokter yang joget-joget gitu ya. Pertama adalah kenapa bisa punya waktu untuk joget-joget, karena nggak gampang. Yang kedua adalah apakah memang perlu untuk joget gitu ya? Apakah memang perlu melakukan hal tersebut? Jawabannya adalah itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh orang-orang untuk datengin pelanggan. Goalsnya adalah untuk bikin orang aware bahwa kita ada, betul? Cara apa lagi yang kita lakukan untuk marketing? Biasanya beberapa di luaran sana mereka pakai marketplace. Marketplace ini adalah tempat yang paling cepat untuk melakukan perang harga. Di sini yang punya produk kesehatan mungkin. Kalau masuk ke produk kesehatan di marketplace cukup sulit gitu ya, karena di marketplace langsung mulai perang harga. Beda 500 perak, beda 50 perak, pindah gitu ya. Tapi satu hal, kalau misalnya nggak masuk ke marketplace, salah. Masuk ke marketplace potongannya besar, nggak masuk, nggak dapat pelanggan baru.
Jadi gimana dong? Oke. Dan kalau kita ngomongin di dunia klinik, banyak dari Anda yang di dunia kesehatan, sekarang itu banyak banget yang namanya ahli, expert di bidang kesehatan. Bukan expert, mereka cuma jago bikin konten. Oke. Kebanyakan belajar cuma sedikit, nggak belajar banyak-banyak gitu ya. Belajar mungkin 6 bulan, kursus singkat, dan segala macam. Tapi yang lihat banyak. Ada yang pernah mengalami hal tersebut. Oke. Oh itu banyak banget tiba-tiba jadi expert dadakan. Oke. Kalau di sini saya ketemu sama banyak dokter yang ngelihat kayak begitu, mereka bilang, benernya sih gak bener-bener banget. Ya tapi kontennya menarik, yang lihat banyak, tapi kok ada sesuatu. Makanya saya salah satu yang pro untuk dibikin satu sertifikasi untuk expert boleh berbagi di sosial media. Okay. Belum jalan di Indonesia, di beberapa negara lain udah mulai dijalankan supaya mereka bisa memberikan informasi yang lebih layak, yang lebih benar dari orang-orang yang sudah tersertifikasi. Okay. Walaupun saya nggak tahu sertifikasi seperti apa, Indonesia sertifikasi jarang banget qualified gitu ya. Okay. Jadi mungkin nanti beberapa tahun ke depan kita bisa mendapatkan hal tersebut. Jadi informasi yang ada di dunia internet bukan cuman orang konten yang bikin konten gitu ya. Itu ada cara kebanyakan orang mendapatkan melakukan marketing. Okay. Kalau di industrinya saya, selama beberapa tahun orang itu cuma cari di Google. Tapi sekarang kita masuk ke babak baru, di mana platform untuk melakukan pencarian bukan cuma di Google doang. Ada mulai TikTok, Instagram, Shopee, ChatGPT, dan banyak hal lainnya. Okay. Nah, ini jadi satu tanda tanya baru dalam pemasaran. Yaitu, saya harus menggunakan platform apa untuk datengin pelanggan lebih banyak masuk ke bisnisnya saya. Siapa punya pertanyaan yang sama? Okay. Ya, berarti Anda berada di tempat yang tepat. Karena itu yang bakal kita bahas di webinar kita pada siang hari ini. Okay. Ditambah lagi, nggak berhenti di situ. Untuk marketingnya membingungkan. Untuk komunikasi pun kita masuk ke babak yang baru juga. Okay. Karena sekarang media komunikasi yang digunakan untuk mencapai pelanggan baru atau pelanggan yang baru mau jadi pelanggan, okay, calon pasien, itu sangat sulit untuk kita pilih. Okay. Media apa yang Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan calon pelanggan Anda? Dulu kita menggunakan satu yang namanya email. Masih pakai email? Okay. Email, apakah email masih efektif? Kalau Anda di dunia profesional, email itu masih jadi mesin utama. Walaupun sekarang makin sedikit yang buka, yes. Okay. Bahkan beberapa dari Anda udah nggak punya email lagi. Atau email isinya cuma notifikasi atau receipt dari belanja online atau belanja apapun yang berhubungan dengan online. Mereka biasanya kirim receipt-nya melalui email. Okay. Di sisi marketer, ini ada tantangan tersendiri. Karena kita tetap perlu terhubung dengan audiensnya kita, dengan calon pelanggannya kita. Betul? Gimana caranya kalau misalnya orang udah gak buka email, gak baca email, bahkan ada banyak orang gak punya email. Indonesia gampang. Kita ngomongnya adalah WhatsApp, betul? Ya, di sini ada WA, oke? Okay? Semua pakai WhatsApp. Di sini ada yang nggak pakai WhatsApp, bukan orang Indonesia berarti. WhatsApp adalah platform yang bagus banget untuk komunikasi, betul? Tapi ini adalah musuh terbesar dari marketer. Kalau Anda marketer, Anda tahu bahwa WhatsApp ini sangat sulit untuk digunakan. Kenapa? Karena kita nggak bisa sembarangan broadcast ke WhatsApp kepada pelanggannya kita, kepada pasiennya kita. Oke. Kalau kita melakukan broadcast di WhatsApp, broadcast ini hanya bisa diterima oleh orang-orang yang sudah menyimpan nomor teleponnya kita. Jadi kalau mereka nggak save di kontak booknya kita di handphone, maka pesan yang kita broadcast ke mereka nggak bisa mereka terima. Oh, kita pakai mesin yang kita broadcast satu persatu. Ada banyak platform yang ada di luar sana. Kalau kita gunakan itu, ada kemungkinan rentan untuk diblok. Siapa yang pernah diblok WhatsApp-nya? Karena kebanyakan kirim pesan ke orang-orang. Okay. Akunnya jadi dinonaktifkan. Kenapa hal itu terjadi? Karena Meta bilang, kalau mau promosi pakai WhatsApp ya bayar dong ke Meta. Okay. Makanya mereka punya satu yang namanya WhatsApp API. Ada yang pernah dengar WhatsApp API?
WhatsApp API ini adalah satu account resmi dari WhatsApp, dari Meta untuk bisnis. Biasanya media ini adalah media berbayar. Biasanya kita bayar bulanan. Setiap bulan mungkin sekitar 200-300 ribu per bulan. Okay. Memang WhatsApp Business API bisa kita gunakan untuk kita broadcast juga. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah setiap kali kita broadcast, karena ini resmi dari WhatsApp, dari Meta, setiap kali kita kirim pesan, biayanya itu sekitar Rp600 per pesan per penerima. Jadi Rp600 per pesan per penerima. Jadi artinya kalau misalnya kita punya 1000 calon pasien atau 1000 pasien, kita mau broadcast, ya tinggal dikaliin aja. Jadi 600 kali 1000 berarti sekitar 600 ribuan. Setiap kali kita broadcast. Oke. Beberapa di sini yang bilang, "Oh, itu masih oke kok harganya 600 ribu per sekali kita kirim, masih oke lah, masih oke gitu ya." Tunggu dulu. Oke. Kalau kita 1000 orang berarti sekitar 600 ribuan. Masih masuk budget atau enggak? Mungkin iya, tapi sekarang era WhatsApp itu udah nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya masih ingat kalau 2 tahun lalu saya buka WhatsApp-nya saya itu bersih. Artinya apa? Saya bisa bikin unread semuanya. Semuanya read. Semuanya udah dibaca pesannya. Sekarang ini kita ada webinar. Selesai sesinya saya mungkin ada sekitar 200-300 chat tambahan di WhatsApp-nya saya. Dari grup A, grup B, grup C, grup D gitu ya. Oke. Dan mungkin di WhatsApp-nya Anda juga begitu. Akhirnya apa? Akhirnya banyak pesan yang nggak kebaca atau dibilang unread. Kita udah bisa lomba malahan. Di sini ada berapa banyak unread yang ada di WhatsApp-nya Anda. Oke. Sekarang WhatsApp-nya saya itu sekitar 1860 unread-nya. Ada berapa dananya? Oh enggak, saya selalu bersih, saya 0. Wah, setiap hari selalu 0. Gimana caranya? Iya, di sebelah pojok kanan atas ada titik 3, lalu di klik, terus di read all. Ada yang suka read all? Jadi udah lebih banyak orang yang nggak baca WhatsApp-nya mereka. Jadi kalaupun kita broadcast, apakah mereka baca atau nggak, kita nggak tahu. Jadi kebiasaannya berubah. Semakin sulit untuk kita bisa terhubung dengan pelanggan kita, dengan pasiennya kita. Jadi gimana cara terbaik untuk menjangkau pelanggan baru atau pelanggan yang sudah lama? Ada kebiasaan baru yang muncul belakangan ini. Orang cari di daerah sekitar mereka. Mereka cari pakai Google, pakai Maps, pakai Waze untuk menemukan mereka yang lagi butuh di daerah tersebut. Pada saat itu juga, okay? Mereka cari klinik gigi, mereka cari kafe enak, mereka cari akupuntur, restoran dan segala macam. Okay? Dan ini adalah orang-orang yang udah siap untuk datang, orang udah siap untuk membeli jasa yang mereka sedang cari atau produk yang sedang mereka cari. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka melakukan bisnisnya Anda atau tidak? Karena kalau enggak begini. Kalau mereka nggak menemukan bisnisnya Anda, gimana? Maka Google nggak bakal bilang bahwa, mohon maaf, saya tidak bisa menemukan klinik terdekat. Enggak. Oh, kita cari klinik gigi terdekat. Oh, mohon maaf, klinik gigi terdekat yang bagus nggak ada. Enggak. Google selalu memberikan hasil pencarian. Cuma pertanyaannya ada 2. Mereka menemukan bisnisnya Anda atau menemukan kompetitornya Anda. Kalau mereka menemukan kompetitor Anda, maka Anda udah kehilangan kesempatan untuk membuat orang itu datang ke dalam bisnisnya Anda. Dan itu terjadi setiap hari. Oke. Jadi bayangin Anda udah bekerja keras, bangun klinik, jagain servis, kualitas produknya dijaga, tapi yang jadi pelanggannya datang ke tempat sebelah. Gimana supaya hal itu nggak terjadi? Siapa yang mau tahu gimana caranya? Anda membutuhkan satu yang namanya Google Business Profile. Dan ini yang saya lakukan selama 2 tahun terakhir. Saya bantuin banyak bisnis, banyak klinik untuk mereka bisa muncul dalam hasil pencarian, baik itu di Google Search, ataupun Maps, ataupun Waze. Kita punya sekarang sekitar 300-400 klien untuk Google Business Profile untuk memastikan mereka supaya bisa muncul dalam pencarian mereka. Saya liatin apa yang harus dikerjakan, mulainya dari mana, A, B, C, D, langkah demi langkahnya apa. Dan setelah membantu banyak bisnis, ada satu pattern atau satu pola yang
akhirnya saya bisa replicate dan saya bisa bagikan. Dan itulah yang saya sebut dengan nama local boost. Dan inilah yang bakalan kita bahas dalam webinar dalam sesinya saya saat ini. Local Boost Framework adalah langkah demi langkah sederhana yang bisa Anda praktekkan ke dalam bisnisnya Anda. Kalau Anda belum ambil buku catatan, maka ini adalah waktu yang paling bagus untuk Anda ambil buku catatan supaya Anda bisa ikuti dan Anda bisa memastikan bisnisnya Anda bisa muncul pada saat orang melakukan pencarian. Okay. Apa aja di Local Boost Framework? Yang pertama adalah Get Discovered. Yang kedua adalah Build Trust and Look Good. Dan yang ketiga adalah Stay Visible dan Engage. Okay. Anda boleh screenshot kalau Anda mau lakukan ini. Anda bisa lihat langkah demi langkahnya apa dan gimana Anda menerapkannya ke dalam bisnisnya Anda. Buat yang belum kenal sama saya, sebelumnya izinkan untuk perkenalan dulu. Nama saya Ranky Somoyono, saya membantu pemilik bisnis dan bisnis seperti Anda untuk mudah ditemukan di mesin mencari, terutama di mesin mencari Google. Oke, saya adalah founder dari Tofidev. Kami adalah salah satu digital agency partner di Indonesia sebagai Google Premier Partner. Mohon maaf. Artinya adalah kami, apa itu Google Premier Partner? Ini adalah top 3% digital marketing agency di Indonesia. Dan tahun lalu kita juga mendapatkan 6 penghargaan dari Marketek APAC dalam acara Next Award sebagai Most Innovative Search Agency, Most Innovative B2B Agency, dan saya juga dapetin Most Innovative Agency Leader of the Year. Okay? Tapi hari ini bukan tentang saya, ini adalah gimana caranya Anda bisa mengembangkan bisnisnya Anda, kliniknya Anda, supaya lebih mudah ditemukan dalam pencarian lokal. Jadi yang pertama, untuk bisa muncul dalam pencarian lokal, langkah pertama adalah Anda harus get discovered. Bisnisnya Anda harus bisa ditemukan. Semuanya bilang ditemukan. Gimana caranya? Misalnya di sini saya kasih contoh. Di sini ada Patella, lamina.id gitu ya. Kalau saya buka di browser, okay, saya cari di Google, saya cari lamina, okay, solusi saraf kejepit, betul? Okay. Biasanya ditemukan lamina seperti ini. Okay. Yang ini lamina belum ada Google Business Profile-nya ada. Ini ada klinik Lamina Hospital, dan Lamina Mayapada Hospital. Saya nggak tahu yang mana. Nanti mungkin boleh kasih tahu yang dari Deputy SSM ini yang mana gitu ya. Saya coba cari yang lain dulu. Patella. Patella Klinik Nyeri Lutut Terangkap Jakarta. Ini juga nggak ada. Saya coba cari yang punya terlebih dahulu. Gold Dental Clinic Bekasi. Oke, Gold Dental Clinic Bekasi. Saya nggak bisa menemukan contoh yang bagus. Boleh kasih tahu di kolom chat bisnisnya Anda supaya saya bisa sekalian kita cari di sini. Saint Joseph, Klinik Saint Joseph, Labuan Bajo. Oke, nah ini di North Jakarta. Halmanahak, mudah-mudahan ini adalah bisnisnya Anda. Oke. Jadi kalau kita cari di Google, nih, salah satu tempat pertama yang Google akan tampilkan adalah satu bisnis di sini, yang namanya adalah Google Business Profile. Ini adalah source pertama untuk bisa ditemukan di Google. Jadi di sini ada klinik pertama Santo Yosef, reviewnya 3,7, 90 Google review, di Tanjung Priok. This is good karena Google Business Profile-nya dari klinik pertama Santo Yosef ini udah punya yang own. Karena di sini suggestion edit tulisannya. Saya coba contoh yang lain, misalnya Oxybaric Center. Center Sukabumi.
Oxy Break Center. Oh, ini juga udah bagus. Oke, yang lainnya ada lagi kah bisnisnya? Bamet Klinik. Oh, Klinik Ria Kencana. Klinik Ria Kencana di sini kah? Samarinda. Oke. Di sini saya edit juga. Di sini ada Neskin. Oke. Nah, misalnya kayak Neskin, di sini ada tulisannya on this business. Oke. Ini saya bisa buka dan saya bisa minta untuk aksesnya. Oke. Jadi ini saya bisa masukin request access. Oke. Anda harus melihat dari bisnisnya Anda. Yang penting adalah satu, Anda punya akses ke dalam Google Business Profile-nya Anda. Itu adalah yang pertama yang sangat penting untuk Anda ketahui. Okay. Jadi langkah pertamanya untuk Anda untuk mulai gimana caranya supaya bisa ditemukan adalah Anda mulai dari Google Business Profile. Anda harus punya account-nya sebelum melakukan apapun yang lainnya. Okay? Anda harus masuk ke business.google.com dan Anda ngambil, atau Anda buat, atau Anda mengelola klinik atau usaha yang Anda punya. Okay? Jadi mulainya dari business.google.com. Sejauh ini bisa mengerti. Okay? Karena Google mereka mencoba untuk mengumpulkan semua data bisnis yang mereka bisa temukan di seluruh dunia. Bukan cuma di Jakarta doang, bukan cuma di Bali doang, bukan cuma di Indonesia doang, tapi di seluruh negara yang mereka bisa masuki. Dan database-nya mereka ada banyak banget. Tugasnya kita sebagai marketer, sebagai business owner adalah memastikan bahwa orang bisa menemukan bisnis kita pada saat orang melakukan pencarian di internet. Jadi kalau tadi pas awal-awal saya cari di di Lamina Hospital gitu ya. Kalau kita cari di Lamina Hospital, okay. Ada rumah sakitnya, that's good. Ini udah menggunakan iklan untuk memastikan bahwa muncul. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Ada Lamina Hospital di Marga Satwa, ada klinik Lamina. Ini di saya nggak tahu. Ada Lamina Mayapada Hospital. Okay. Saya nggak tahu yang mana Laminanya. Saya nggak tahu apakah itu juga punya beberapa cabang atau tidak. Okay. Tapi ini adalah yang ditampilkan oleh Google. Tugasnya kita adalah memastikan Google memberikan informasi yang tepat mengenai bisnisnya kita pada saat seseorang melakukan pencarian tentang usahanya kita. Sejauh ini bisa mengerti. Okay. Jadi gimana caranya supaya bisnis kita bisa ditemukan? Okay. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah Anda harus melakukan satu optimasi profilnya Anda. Okay. Profilnya harus bisa dimengerti oleh Google dan oleh audience. Anda gunakan kata kunci lokal supaya Anda tahu Anda ingin dimunculkan untuk pencarian apa. Okay. Dan sangat bagus kalau Anda bisa masukkan foto dan kategori yang tepat untuk profilnya Anda. Okay. Jadi ini adalah langkah pertama dari Get Discovered. Sejauh ini bisa mengerti. Okay. Setelah Get Discovered, setelah bisnisnya Anda ada, Anda udah punya Google Business Profile-nya, Anda baru masuk yang kedua. Yang kedua adalah Build Trust and Look Good. Salah satu yang saya perhatikan dari Google sangat fair dan unfair untuk bisnis-bisnis yang ada di dunia. Okay. Contohnya, kalau saya melakukan pencarian, sekali lagi, saya cari di tempatnya saya cari klinik gigi. Gitu ya, klinik gigi terdekat. Okay. Ini adalah hasil pencariannya, klinik gigi terdekat. Okay. Ada di peta. Ini. Perhatikan di sini. Seberapa besar kliniknya atau seberapa kecil kliniknya. Mereka punya ukuran yang sama. Di sini Anda bisa lihat ada 4. Sponsor artinya beriklan.
Oke, Anda bisa beriklan untuk bisa muncul pada saat orang melakukan pencarian tertentu. Ada satu yang namanya organik. Ini yang ditampilkan oleh Google secara sukarela. Kita nggak bayar ke Google, Google hanya menampilkan di halaman pertama. Bisa ditemukan. Kalau Anda lihat di sini ada Dokter Gigi Jakarta Barat, E-Dental, ada Orange Dental Kebon Jeruk, dan ada Audi Dental Purinda. Saya nggak tahu mana yang lebih besar, saya nggak tahu mana yang lebih kecil. Tapi yang saya tahu adalah Google memberikan ukuran yang sama ke semua bisnis di sini. Mungkin Orange Dental lebih kecil, mungkin cuma satu cabang, nggak punya tempat lain. Mungkin Audi Dental yang paling besar, tapi Google nggak memandang bahwa, kenapa Audi Dental di posisi 3 dan Dokter Gigi Jakarta Barat di posisi 1. Ukurannya sama. Size-nya sama. Terus gimana caranya pada saat orang melakukan pencarian, kita muncul dan dipilih sama orang. Karena ukurannya semua sama. Semua bisnis ukurannya sama. Disitulah dimana bisnis kita harus build trust and look good. Karena ini membuat orang memilih. Kira-kira mau pilih yang mana? Yang posisi 1, 2, atau 3? Jadi yang mana? Anda harus membangun kepercayaan. Gimana cara membangun kepercayaannya? Anda bisa menggunakan review. Atau Anda menggunakan tampilan yang lebih profesional menggunakan foto. Anda mulai kelola review. Saat ini kita bisa kelola review dengan AI dan lebih mudah. Anda bisa update foto dan deskripsi secara berkala. Supaya bisnisnya Anda tampil meyakinkan dan orang bisa pilih bisnisnya Anda pada saat mereka menemukannya di halaman pertama. Karena semua bentuknya sama. Kalau Anda yang besar, maka ini adalah keuntungannya Anda harus lebih bisa dipercaya. Kalau Anda yang baru mulai atau baru punya satu cabang, gimana caranya supaya bisa mengalahkan yang besar? Kita dikasih unfair advantage, ukurannya kita sama. Kita hanya perlu meyakinkan orang yang menemukan kita untuk memilih kita dibandingkan dengan kompetitornya kita. Jadi bisa mengerti? Jadi itulah yang kedua, build trust and look good. Anda harus terlihat bagus dan terlihat meyakinkan. Dengan Anda bisa ditemukan, build trust and look good, biasanya posisi Anda sudah mulai naik. Anda bisa ditemukan dengan lebih sering. Langkah ketiganya adalah stay visible dan engage. Karena pada saat Anda sudah melakukan banyak hal mengenai bisnisnya Anda perlu bisa dipercaya oleh Google secara terus-menerus. Kebanyakan bisnis yang bekerja sama dengan kita, ada beberapa dari mereka yang sudah senang mereka bisa ditemukan dengan lebih banyak dari waktu ke waktu, dan akhirnya mereka nggak melakukan apapun di dalam Google Business Profile mereka. Apa yang terjadi? Bisnisnya mereka jadi mulai turun. Karena lebih banyak orang yang, ada bisnis ini ya, kenapa saya nggak bisa naik lebih tinggi? Apa yang perlu kita lakukan? Gimana caranya supaya stay visible dan engage? Anda harus tetap aktif dan tetap lihat dan tetap dipilih dengan melakukan posting secara rutin. Anda pantau performanya dan setiap bulan Anda bisa melihat gimana kinerja dari bisnisnya Anda. Salah satu contoh yang kita lakukan, ini adalah salah satu klinik gigi di Bali. Mereka mulai masuk dari tahun lalu. Ini adalah data di bulan Februari sampai bulan September. Jadi di bulan Februari yang ngelihat bisnisnya mereka itu satu bulan itu ada sekitar 300 orangan yang lihat bisnisnya di Google. Google Business Profile. Salah satu keuntungan Google Business Profile, kita bisa ngelihat berapa banyak yang lihat bisnisnya kita di Google Business. Jadi selama satu bulan yang lihat itu 300. Setelah kita lakukan hal yang sama, get discovered, build trust and look good, stay visible, mereka naik jadi 60.000 orang yang lihat setiap bulan. Bisnisnya sama, hanya mereka lebih sering atau lebih mudah untuk ditemukan. Bagus atau bagus? Saya tahu. Ada beberapa orang bilang, terus kenapa kalau yang lihat banyak? Kan yang lihat banyak belum tentu ada bisnisnya. Iya, makanya saya selalu mengajarkan atau saya selalu menyarankan untuk melihat secondary KPI. Secondary-nya apa? Berapa banyak yang telepon. Kalau pada saat mereka masuk, yang telepon ke kliniknya mereka itu sekitar 4 per bulan. Kalau 4 per bulan itu, bayangin gini. Kalau 4 per bulan, 1 bulan ada 4 minggu, maka 4 per bulan itu sekitar 1 per minggu. Kalau 1 per minggu, itu berarti kalau ada yang telepon di hari Senin, maka Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nggak ada yang telepon.
itu adalah 1 per minggu, 4 atau 4 sebulan. Sedih atau sedih banget? Sedih gitu ya. Yang dia, ya kenapa yang telepon sedikit gitu? Karena harus ditemukan lebih mudah dulu baru orang bisa menelpon, menghubungi. Dan setelah kita optimasi Google Business Profile-nya mereka naik. Tadinya dari 4 jadi 1.000 per bulan. Kalau 1.000 per bulan itu, kalau sama konsepnya, 1 bulan 4 minggu, berarti sekitar setiap minggu ada sekitar 250 telepon yang masuk. 1 minggu. Kalau 250 telepon yang masuk itu, kalau kita bagi 7 hari seminggu, berarti sekitar 30-40 telepon setiap hari. Lebih mending lah ya, lebih bagus ya. Dan ini ada bisnisnya sama, lokasinya nggak berubah, hanya mereka lebih mudah untuk ditemukan. Untuk pencarian yang related dengan bisnisnya mereka. Jadi ini adalah keuntungan gimana caranya Anda bisa mulai hanya dari lokasi sekitarnya Anda, hanya dari Google Business Profile. Dan ini mungkin adalah satu-satunya langkah paling cepat untuk bisa dilakukan oleh pemilik bisnis atau marketer untuk memenangi pertarungan di daerah sekitarnya mereka. Masih ada banyak strategi lain yang bisa kita bahas. Tapi kalau ini belum dilakukan, maka saya sangat menyarankan untuk Anda melakukan hal ini untuk bisnisnya Anda. Gimana caranya supaya bisa dilakukan untuk bisnisnya Anda? Apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 hal yang bisa Anda kerjakan. Yang pertama adalah Anda nggak melakukan apapun. Anda kayaknya Google Business Profile bukan buat saya. That's it. Gak apa-apa. Siapa di sini gak mau melakukan apapun? Saya harap enggak gitu ya, karena Anda sudah menghabiskan waktu sekitar 30 menit sama saya. Kalau enggak gimana? Yang kedua adalah Anda bisa do it yourself. Do it yourself, Anda bisa kerjakan untuk bisnisnya Anda. Anda bisa belajar lebih banyak mengenai Google Business Profile. Anda bisa, kita punya local boost workshop yang bisa Anda ikutin. Anda bisa pelajarin dan Anda praktekkan dalam bisnisnya Anda. Atau yang ketiga, Anda bisa bekerja sama dengan saya. Gimana caranya? Untuk mulai dengan saya, dengan tim, kita punya satu yang namanya Visibility Audit. Biaya untuk melakukan Visibility Audit itu sekitar 997.000. Di sini kita melakukan audit dari bisnisnya Anda. Kayak gimana auditnya? Siapa yang mau diaudit secara cepat? Waktu saya tinggal sebentar. Siapa yang mau diaudit dengan cepat? Yang mau diaudit dengan cepat, tuliskan kliniknya Anda di kolom chat. Dan Anda ingin ditemukan untuk pencarian apa? Jadi kliniknya dan ingin ditemukan untuk pencarian apa? Oke, Neskin. Neskin pencariannya untuk apa? Facial pengobatan jerawat. Oke. Neskin dermatologi. Betul? Untuk pengobatan jerawat. Oke. Jadi saya bisa cek posisinya. Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini. Anda bisa lihat ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke. Saya jelasin dulu apa itu sebelah kanan dan apa itu sebelah kiri. Oke. Jadi di sebelah kanan Anda bisa lihat peta. Oke. Kalau saya buka lebih jauh, jadi kita kecilin gitu ya. Data yang dia kumpulkan hanya data sekitar dari lokasi bisnis. Dalam hal ini adalah Neskin dermatologi dan estetik. Lokasinya tadi di Depok. Jadi hanya di sekitar Depok. Depok itu ya sekitar Jawa Barat, bawah dikit gitu ya. Kalau kita lebih dalam lagi, kita bisa masukin lebih banyak titiknya di tengah-tengahnya. Ya kan? Seperti ini, banyak titiknya. Ini apa? Ini adalah pada saat orang melakukan pencarian di daerah sekitar, di lebih banyak titik ini artinya lokasi bisnisnya ada di sekitaran di paling banyak titiknya. Saya nggak tahu lokasinya di mana. Jadi ada di daerah mananya, gitu ya.
Dan di sini ada yang tulisannya, ada 7, ada 13, ada 11, dan ada yang tanda tanya. Oke. 7 ini apa artinya? 7 ini artinya kalau orang cari di daerah sekitar ini, cari pengobatan jerawat, oke, maka Neskin ada sekitar posisi 7 di daerah sini. Kalau di daerah ini, di sekitar di posisi 11. Kok posisinya beda posisi? Lokasinya berubah, urutannya berubah. Iya, karena kita masuk ke era di mana semua handphone menggunakan GPS dan kita cari lokasi terdekat. Setiap lokasi akan memberikan hasil pencarian yang berbeda-beda. Oke. Kalau yang tanda tanya apa? Tanda tanya harus telepon ke kita, minta untuk dibuka menggunakan jasa kita, maka semua datanya akan terbuka. Oke. Tapi kalau misalnya, oke, gambaran gampangnya gimana? Gampangnya Anda bisa lihat di sebelah kiri, di sini ada tulisannya Neskin Dermatologi, sekarang rank 9. Secara rata-rata posisinya ada di 9. Ada yang posisi 7, ada yang posisi 2, mungkin ada yang posisi 11, ada yang 20 plus dan segala macam. Oke. Di sini area difficulty-nya low. Walaupun ini ada klinik, kata-kata kunci dengan pengobatan dan segala macam. Beberapa teman-teman di sini yang dunia klinik punya tantangan tersendiri karena termasuk ke dalam klasifikasi yang namanya YMYL, Your Money Your Life, dari Google memberikan batasan tertentu. Anda harus mengerjakannya secara berkala dengan lebih konsisten dibandingkan dengan bisnis lain. Tapi di sini Anda juga bisa lihat komputer yang lain. Di sini ada klinik tradisional jerawat dan lemas syawat Cawang, rumah pengobatan jerawat, Jasper Skincare Depok, Kesa dan segala macam. Oke, ini adalah komputer-komputer yang lainnya. Nah, ini adalah yang dilakukan di visibility audit. Jadi Anda bisa melakukan pencarian untuk yang berhubungan bisnisnya Anda, apapun jenis bisnisnya Anda. Anda bisa menghubungi tim saya untuk melakukan visibility audit. Kalau nggak mau visibility audit, itu apa yang harus dilakukan? Saya punya satu buku namanya adalah Lokabus Booklet. Bukunya seperti ini. Bukunya kecil, bukunya tipis. Sengaja dibikin tipis, sengaja dibikin kecil supaya semuanya bisa baca cepat dan bisa mempraktekannya langsung ke dalam bisnisnya Anda. Oke. Harga bukunya 97.000. Okay. Ini adalah gimana caranya Anda bisa mulai dengan kami. Jadi total 1.094.000. Karena ini Anda bisa mendapatkannya dengan book meeting dengan kami di lokabus.id/meet. Bisa cek di kolom chat untuk linknya. Karena ini juga siang ini kita berkolaborasi special collaboration dengan klinik dari Dr. Mats. Kita punya penawaran spesial untuk Anda yang punya klinik atau punya bisnis. Anda yang mulai dengan sekarang, Anda bisa melakukan visibility audit. Visibility auditnya 997.000. Lokabus Booklet 97.000. Penawaran spesial untuk hari ini. Untuk visibility auditnya, Anda bisa dapatkan secara gratis pada saat Anda memesan Lokabus Booklet. Tapi karena ini adalah satu webinar yang spesial, maka Lokabus Booklet juga kita memberikan penawaran spesial gratis juga, hanya untuk Anda yang book meeting dengan kita. Jadi semuanya hari ini free. Bagi Anda yang book meeting dengan saya dan tim, Anda bisa masuk di lokabus.id/meet. Anda akan mendapatkan visibility check gratis dan juga buku dari Lokabus Booklet secara gratis. Anda bisa menggunakan link yang ada di kolom chat. Anda book jadwal. Kalau Anda butuh bantuan, Anda bisa informasikan di chat juga. Salah satu tim saya akan menghubungi Anda. Terakhir, dari saya, muncul di pencarian lokal bukan lagi sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan. Anda yang punya bisnis, Anda harus menguasai di daerah sekitarnya Anda, supaya pada saat orang melakukan pencarian di sekitar bisnisnya Anda muncul di halaman pertama hasil pencarian, dan mereka memilih bisnisnya Anda, karena Anda dekat, dan Anda memiliki kualitas yang bagus. Oke. Jadi sekali lagi, untuk Anda yang mau mendapatkan visibility gratis, visibility check secara cuma-cuma, dan juga buku dari Lokabus Booklet, Anda bisa masuk ke lokabus.id/meet. Okay. Oke. Nah, berikutnya, kalau udah dari saya ada marketers. Oke. Saya melakukan marketing untuk banyak bisnis, untuk membantu bisnis mereka untuk bertumbuh di pencarian lokal.
Tapi saya tahu beberapa dari Anda yang, tapi biasanya nggak ngerti nih bisnisnya itu seperti apa. Dan saya pun masih terus belajar. Saya senang banget di siang hari ini kita berkesempatan untuk belajar langsung dari memang praktisinya. Beliau adalah dokter, memang dokter terdaftar di Indonesia, dan beliau juga memiliki banyak klinik. Dia bantuin banyak klinik untuk bisa mengembangkan bisnisnya mereka. Dan kita mau belajar dari satu orang yang luar biasa ini. Dengan tepuk tangan yang meriah, kita sambut Dr. Mats. Oke, terima kasih. Thank you banget, my bro, bro Ryan. Silakan, bro, Oke. saya bilangnya Bro Mats gitu ya. Bro Mats. Dan Thank you banget, bro Ryan. Hari ini saya juga berkesempatan dengan luar biasa dengan mentor yang luar biasa ya. Jadi Toffee salah satu agensi terbaik ya untuk digital marketing. Kalau tadi mau lokal bus, jangan lupa Toffee ya. Itu luar biasa teman saya juga di BNI. Nah, di hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua. Tadi adalah sudah tahu gimana caranya kita bisa terkenal secara lokal bus. Sekarang gimana caranya biar pengetahuan kita itu adalah saya bilang, apalagi sekarang dolar lagi naik banget ya bro ya. Jadi saya bilang itu adalah bagaimana kita satu dua pulau lampau terlewati. Kayak begitu. Jadi judul yang sekarang itu adalah AI Expert Digital Blueprint. Nah ini ya. Oke, kelihatan ya. Oke. AI Expert Doctor Digital Blueprint. Bagaimana mengubah kalian medis menjadi ekosistem aset digital yang bertumbuh 24 jam. Di mana ada personal branding, di mana ada produk digital, di mana ada AI automation, gimana ada community, gimana ada recurring income yang semuanya tuh jadi satu. Sekarang itu bukan pilihan. Aku gimana ya? Mau personal branding, tapi kok jangan dulu jualan. Enggak. Jadi sekarang ini adalah masa memang kita itu harus mendisrupsi dengan AI. Kebayang nggak sih? Nah, sebelum saya masuk ke slide saya. Sekarang itu kebayang nggak sih? Apa ya? Dolar makin naik. Bener nggak Bro Ryan ya? Bensin makin naik. Ya kan? Pasien daya beli makin rendah. Kebayang nggak sih? Kayak begitu. Mau promo apapun, jujur, sulit sekali. Jadi, jika memang teman-teman itu sama masalahnya dengan saya saat ini, kayak begitu kan. Saya sama mengalami kendala juga seperti itu. Saya sharing dari sesuatu hal yang memang saya praktekkan, bukan saya teorikan. Kayak begitu. Dan saya pun sekedar cerita ya. Bro Ryan Nima, jujur ya. Kirain saya tuh besok aku tuh ngisi. Jujur aja. Slide itu ya. Pagi-pagi saya tuh nganter anak saya perpisahan. Ya kan? Saya akan tunjukin bagaimana AI membantu Anda, ya kan? Masuk dari ide buat slide sampai jadi buat QR code, buat landing page. Hanya dalam waktu 1,5 jam. Kebayang nggak sih? Jadi masa depan itu adalah bukan kita digantikan oleh AI. Kita tuh akan digantikan oleh dokter, health practitioner, atau apapun Anda, manajer, yang dia bisa menggunakan AI. Nah, di hari ini, saya bagaimana membantu teman-teman semua dari sesuatu yang saya praktekkan, yang menurut saya ini adalah salah satu cara yang paling efektif, paling efisien, paling rasional untuk kondisi kita saat ini. Karena kita udah nggak bisa lagi milih, saya harus personal branding atau gimana. Saya harus bangun komunitas atau harus bagaimana. Gimana sih cara kita melakukan proses positioning? Gimana sih caranya kita tuh biar nggak kejebak sama yang namanya pasien yang sukanya hobinya diskon terus. Siapa yang ngerasain kayak gitu? Gila. Dulu itu skin booster kita bisa jual di atas 1 juta, 2 juta kayak gitu kan. Sekarang teman-teman ngerasain gimana kira-kira? Siapa yang ngerasain kondisinya sama kayak saya? Siapakah? Adakah? Siapa yang ngerasa sekarang peperangan harga itu udah nggak masuk akal, udah nggak rasional? Dulu itu operasi ya, hidung, itu bisa 50 sampai 100 juta sampai lebih. Sekarang itu 15 juta, 20 juta. Gila. Jadi sekarang ini udah kondisi benar-benar red ocean. Siapa yang merasakan seperti itu? Jika iya, maka teman-teman perlu stay. Ya, bagaimana jika ada sebuah solusi di mana teman-teman bisa mendapatkan semuanya? Personal branding dapat. Kayak begitu. Mempertahankan tadi lokal boost yang sudah ada, dari lokal boost tersebut gimana mempertahankan atensi? Ya kan? Karena nggak cukup kita ditemukan. Setelah ditemukan, what's your different? Ya kan? Kita bisa membangun positioning yang tepat. Yang ketiga, bagaimana jika kita bisa membangun recurrent income tanpa menghancurkan brand kita? Seperti itu. Jika iya, komen di bawah dong. Yuk, saya akan bagikan gimana caranya.
Setuju komen? Saya siap. Oke, saya mau tahu siapa aja. Good, setuju. Mas Albert, thank you. Mbak Mutia. Oke, Dokter Mutia. Oke, sip. Dari zaman aku SD sampai aku jadi dokter gigi. Harga perawatan gigi nggak naik-naik dari zaman dulu. Dan jujur ya, yang dokter gigi ya, bro, ya, aku cerita. Ada teman saya juga dokter gigi. Itu alatnya mahalnya setengah mati, bener nggak, Dokter Mutia? Iya kan? Itu mahalnya setengah mati. Iya kan? Ya kan? Itu gila banget. Tapi nggak naik-naik ya, itu dia. Sama halnya. Kita dikit naik, orang udah pada kabur. Nah, jadi saya akan sharing satu solusi yang saya sebut dengan the expert blueprint. Karena jujur, kita nggak bisa memilih. Kita nggak bisa memilih saya harus personal branding. Jujur ya, saya itu nggak bisa joget-joget di depan TikTok. Dan bagi saya, bukan saya nggak mau ya, cuman viewer banyak, cuma belum tentu beli produk Anda. Saya viewer nggak apa-apa, nggak banyak. Tapi orang yang lihat, dia butuh dan dia beli. Nah, inilah jawaban dari semuanya. Saya sebut dengan AI Expert Doctor Blueprint. Kebetulan saya karena dari dokter, saya bahas dari sisi saya. Tapi bukan berarti nggak bisa digunakan sama yang lain. Oke, pertama saya Dokter Mats. Saya itu adalah beauty planner konsultan. Saya banyak bantu klinik-klinik yang bisa bertumbuh. Ya kan, jadi kalau yang saya bantu biasanya orang dia mau investasi. Kayak kemarin juga ada beberapa klinik yang mau resort anti-aging, ngebuat di area sekitar Bandung. Seperti itu. Gimana dia membangun ekosistem anti-aging di situ. Dan beberapa klinik yang baru buka, saya rata-rata ya. Ataupun dia punya cabang, biar efektif, efisien. Saat ini sekarang saya banyaknya fokus di AI ya. Karena saya memang, sekarang saya sebut, bukan, saya nggak bisa disebut dengan expert, tapi saya sebut dengan AI antusias. Ya kan. Dan saya juga bangun klinik saya namanya Dr. Mats Klinik ya. Saya sebagai dokter anti-aging dan seorang entrepreneur. Ya, basic saya anti-aging dan aku pun penulis buku dan mentor beberapa klinik. Nah, pertanyaan mengubah segalanya. Oke, saya tanya. Jika Anda berhenti praktek 30 hari, 60 hari, apakah penghasilan Anda tetap mengalir? Ya, coba komen di bawah dong. Oke. Pertanyaan lagi. Jika Anda nggak praktek, ya kan? Jika Anda nggak praktek, pertanyaan saya, apa yang mau Anda lakukan? 9 dari 10 dokter yang saya tanya, hampir nggak punya jawaban, mereka bingung. Kecuali dia memang yang sudah ada ya. Kecuali sudah terbentuk dalam protapnya. Oke. Nah, dalam 30 menit ke depan, saya akan membantu teman-teman untuk mengungkap sebuah model baru. Gimana caranya? Fokus kita adalah di expertise. AI itu ada banyak. Orang bisa menggunakan konten. Ini pun saya pengen ya, mudah-mudahan ya Bro Ryan, saya kebetulan adalah trainer level 6, jadi bisa mengeluarkan juga BNSP. Kita coba ya, mungkin saya nanti akan kumpulin siapa orang-orangnya. Memang kita harus ada namanya certified para expert atau para siapa influencer yang memang kita harus sertifikasi secara keilmuan. Saya lebih setuju seperti itu. Karena sekarang itu udah banyak dokter yang karena nggak begitu jago komunikasi, expertnya nggak kelihatan. Kalah sama seorang influencer, ya kan? Karena jujur ya, teman-teman saya di dokter anti-aging, banyak sekarang para fitness-fitness itu jualan peptide. Mereka hanya ikut e-course IPSSA, harganya cuma 15 juta doang, seolah-olah udah jadi ahli di situ. Padahal belakangnya tuh ada lumayan luar biasa. Ya kan? Ya kan? Saya nggak mau hal seperti ini. Karena itu saya buat sebuah ekosistem baru. Yuk, para expert, kita jangan ketinggalan dari situ. Saya belum. Kalau udah ada, tinggal dibuat skemanya saja mudah kok. Ada banyak teman saya punya LPS, sertifikasi, nanti ya saya coba susun. Bantu saya cari teman-teman ya. Oke, jadi model barunya adalah bagaimana dari ekspertise kita membangun aset digital dan aset digital tersebut itu membangun 24 jam dari proses pendapatan kita. Nah, seperti ini. Jika Anda berhenti praktek, apakah ini yang terjadi? Oke, sorry. Oke. Ya, apakah ini yang terjadi? Realitasnya adalah waktu kita digantikan untuk dapat pendapatan. Penghasilan 100% tergantung dari kehadiran fisik. Kapasitas Anda tergantung dari jumlah jam. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Mau sampai kakek-kakek 70 tahun masih praktek? Iya kan? Karena itu saya menawarkan satu model baru, ekspertise aset digital dan pendapatan. Penghasilan berulang melalui produk digital tanpa batasan waktu dan ruang. Nah,
Aset yang paling berharga itu adalah bukan hanya Anda punya laser, Anda punya gedung klinik, itu hanya kelihatan dong 15%. Tapi ada aset pengetahuan yang jarang dimonetisasi, yang jarang Anda hargai, yaitu adalah pengetahuan, pengalaman klinis, bukti Anda sebagai praktisi, SOP dan protokol yang Anda sudah lalui puluhan tahun, belasan tahun selama Anda mendirikan klinik. Insight pasien, kepercayaan pasien. Ya kan, setiap hari Anda menciptakan emas, tapi masalahnya semua masih tersimpan di kepala Anda. Tidak dijadikan sesuatu hal yang direplika menjadi satu aset digital yang bisa diskalakan, dijual berkali-kali ataupun diwariskan. Nah, sehingga model lama itu adalah kita itu dapat praktek, ya kan? Kemudian dapat duit kalau hadir, ya kan? Tapi sekarang yang akan saya tawarkan kepada teman-teman semua, gimana caranya kita membangun sebuah model baru? Kita kerja keras 5 tahun sekarang, bangun otoritas, bangun kita akan dikenal seperti siapa, seperti apa. Ekosistem multiple income, kita bangun knowledge asset dan digital product yang bisa dibuatkan AI expertise, yang bisa diskalabilitas tanpa batas. Ya, jadi semuanya berjalan walaupun Anda sedang tidur. Maka polanya seperti ini. Bangun kalian Anda, dikemas sistematis, dipasarkan secara strategis, dibangun komunitas, membangun ekosistem income. Sehingga dari situ pun mereka yang kenal kepada Anda mulai beli skincare, mulai juga kenal Anda, dan macam-macam. Oke. Sehingga kita coba bandingkan. Satu hari praktek misalkan potensi ada 35, 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 50 juta. Tapi besok kan harus mulai dari nol lagi. Bergantung 100% fisik Anda. Tapi kalau aset, income eksponensial, contoh saya udah buat ya. Satu ebook signature, hanya 99.000 saja. Bisa terjual 1.000 kopi, 99 juta. Teman-teman melakukan program membership, 99.000 per bulan. Ya kan, 100 member. Per tahun bisa dapat 118 juta. Dibuat sekali, dijual berkali-kali. Passive income yang terstruktur. Tambahannya, produk ini bisa membuat Anda naik personal brandingnya. Anda dapat dipercaya. Ya kan, dan Anda membangun atau melakukan proses filter pasien Anda secara clear. Dan Anda pun mendapatkan positioning. Oke, jadi AI itu tidak menggantikan. Tapi AI itu adalah menggantikan Anda 100 kali lipat. Oke, mulai dari AI tersebut itu bisa ngebantu Anda untuk membentuk beauty diagnosis. Nanti akan saya ceritakan dan saya akan kasih contoh real, konkret, bukan cuma teori. Dia sebagai bisa AI treatment advisor, AI recovery coach, AI sebagai customer service, dan macam-macam semua. Dan yang paling menarik teman-teman, ya, teman-teman saya harapkan ketika teman-teman punya sebuah expertise, jangan berpikir hanya Indonesia. Sudah saatnya kita tarik dolar ke Indonesia. Siapa yang setuju? Saya mau tahu komen di bawah. Oke. Setuju, betul sekali. Ya kan? Banyak orang berpikir, aduh gimana ya kita? Hei teman-teman, kalau kita pindah ke luar negeri, ya kan? Biayanya cukup lumayan banyak. Karena itu dengan ekspertise Anda, dengan pola yang sistematis, teman-teman bisa tarik dolar ke Indonesia. Itu harapan saya. Bahwa bangunlah sebuah produk yang world class, ya kan? Bangunlah sebuah produk yang mungkin Anda ditertawakan. Saya akan ceritakan, produk saya adalah beauty code. Bagaimana menganalisa, menggabungkan kedokteran barat dan timur dari sisi bentuk tubuh manusia. Kita akan mengetahui metabolismenya. Saya ditertawakan sama teman-teman sejawat saya. Tapi pada saat saya ngambil anti-aging di Kanada, itu dapat aplaus dari internasional. Seperti itu. Begitulah Indonesia. Teman-teman, mungkin Anda salah negara. Ketika ada ekspertise Anda tidak dihargai Indonesia, nggak usah khawatir. Ada ratusan negara yang masih menunggu Anda. Inilah yang saya ingin membuka teman-teman bahwa inilah saatnya kita menarik dolar ke Indonesia. Nah, ini salah satu buku saya ya. Mulai formulasi cuan, total mungkin saya udah belasan buku ya. Saya tiap bulan buat satu buku. 5 siklus marketing. Nah, ini berbagai Acne Formula, 21 Acne Day Transformation, Aesthetic Work White Book itu adalah untuk SOP, Anti-Aging Gracefully Blueprint. Nah, ini yang saya lagi kembangkan dan ini menghasilkan yang luar biasa. Ya kan? Nanti bakal saya ceritakan gimana caranya ngebuat tersebut. Saya buat namanya Anti-Aging Gracefully Blueprint. The one dan only one yang menggunakan analisa body type untuk menganalisa pasien dan membangun dalam sebuah program sistematis. Jujur,
ketika saya ini karena AI ya, awalnya saya cuma baca dari satu buku, belajar lagi. Dari buku satu adalah Anti-Aging Gracefully Blueprint, buku yang pertama, ya kan? Dari sini terus menerus berkembang, khusus menjadi body type mapping. Body type mapping berkembang lagi pada buku ketiga What Skin Tells You, itu adalah khusus bahas tentang skin. Satunya lagi Detox Glowing, bahas khusus tentang metabolisme. Ini adalah series saya berkembang yang awalnya cuma satu ebook. Dan ini saya akan ajarkan gimana caranya teman-teman. AI itu membantu Anda berpikir lebih luas, berpikir lebih cepat, 100 kali daripada yang biasa saat kita benar melakukan. Dari sini ternyata berkembang lagi menjadi webinar 12 kali program saya, workshop bukan tapi sedang menunggu pesertanya. Webinar intens masing-masing. Bayangin, ini awalnya dari cuma satu buku doang, Anti-Aging Gracefully Blueprint. Dan ini saya buktikan. Dan ternyata polanya, oh ternyata seperti itu. Sekarang komunitas saya mungkin hampir sekitar 1000-an ya, 1000-an. Dari situ setiap hari ada yang mungkin konsultasi Zoom ya, dapat 200.000, 250.000 sampai 500.000 per sekali sana. Ada yang beli skincare gitu kan, terus menerus. Dan kita bangun terus menerus. Nah, seperti ini dari ebook, dari webinar, dari workshop. Yang awalnya kita cuma mulai dari ebook doang. Nah, dan bahkan saya mengembangkan menjadi sebuah aplikasi. Sekarang saya lagi banyak belajar tentang vibes coding ya. Nanti dalam program saya pun teman-teman bakal diajarin gimana sih cara membuat aplikasi simple, sederhana, tapi teman-teman bisa membuat sebuah aplikasi. Ini adalah aplikasi sudah berbasis AI, bagaimana menganalisa dari foto, ketahuan, daily tracker, dan melakukan sebuah proses profiling di sini. Nah, ini salah satu program juga, Digital Bootcamp, ini di Skin Explainer ya. Beberapa khusus ini tentang non-surgical facelifting. Oke, nah ini saya tunjukin. Ini salah satu bukan bohongan ya. Ini adalah dari saya sendiri, dari Skalef. Kebayang nggak sih selama 2 bulan nih? Ini adalah gross revenue kita. Ya kan? 100 jutaan lebih dari digital income. Teman-teman semua. Dari sini bisa konversi 20%, ada yang menjadi private Zoom Anda, ada yang menjadi produk, ada yang dia beli produk, ada yang masuk kemana-mana. Sekarang saya pun lagi mau buat namanya membership YouTube. Ya kan? Dan ini terbukti benar. Jadi saya bukan omon-omon, cuma ngomong doang, dan ini terbukti, saya sudah buktikan dengan framework yang benar. Nah, sehingga kita akan mengubah evolusi pengetahuan kita menjadi satu ekosistem. Sehingga akan terjadi adalah lu lagi, lu lagi, lu lagi. Yang awalnya sebelumnya adalah pengetahuan Anda, knowledge Anda, gitu kan. Anda membangun dipadukan dengan kredibilitas Anda, personal branding Anda, menjadi produk digital, AI konsultan, membership atau apapun, menjadikan satu pasif dan aktif income. Dan kita konversi menjadi aset seperti itu. Nah, sehingga dari awalnya Anda dokter, Anda menjadi AI beauty diagnosis, kayak saya membuat diagnosis untuk kulit berbasis body type. Treatment advisor, ya kan, mau AI acne recovery coach, anti-aging konsultan, body type analysis, apapun itu. Ya, sehingga pengetahuan Anda pecah-pecah, meningkatkan kapasitas 100 kali dan membangun produk-produk yang bisa Anda replikasi, ya kan, yang menghasilkan income berkali lipat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Dok, gimana caranya? Oke, ini ada satu framework yang saya cerita di sesi ini, mudah-mudahan teman-teman dapat, yaitu dokter. Ya kan, ada 6 langkah. Langkah yang pertama adalah define your expertise. Kita harus menemukan apa kelebihan kita, temukan positioning unik Anda. Kedua adalah organize your knowledge. Bagaimana dengan AI? Anda melakukan proses organisasi pengetahuan-pengetahuan Anda. Saya biasanya dibuatlah ebook dari sini. Kemudian satunya lagi, create digital asset. Dari situ bangunlah satu digital asset. Starting paling sederhana dari ebook. Anda pun bisa, kalau suka ngomong, bisa dari course. Kemudian dari situ dibuatlah proses prosedur menciptakan income. Dari situ sambil jalan kita bangun audience, sambil jalan kita leverage dengan AI. Ya kan? Semuanya kita dengan AI. Nah, sehingga fase 1 yang pertama, gimana caranya kita melakukan proses positioning kita. Kamu itu apa sih? Jagonya itu di mana? Habis beres itu, kita buatkan dalam sebuah organisasi knowledge. Nanti saya akan kasih tahu step by step gimana caranya membangun checklist, menciptakan solusi, SOP, dan macam-macam. Fase kedua, kita baru membangun arsitektur piramida produk digital kita, mulai buat yang murah-murah, kayak saya tadi ya, mulai dari ebook, mulai dari webinar yang murah-murah, habis beres itu naik kepada konsultasi private, habis itu naik kepada membership, dan macam-macam semuanya.
Ya kan? Fase berikutnya kita lakukan proses otomatisasi semua dengan AI. Seperti itu. Inilah pola framework bagaimana caranya seperti itu. Sehingga proses kita ketika berjalan paralel, ya kan, mulai dari awal kita mulai dapat 100 peserta yang sananya sambil jalan ya. Dari situ mulai dia beli lagi yang baru lagi ibu guiding. Habis dari situ mungkin dia ada membership bulanan. Kalau saya jujur banyak pasien habis beres ibu itu datang ke klinik. Ya kan, beli dari 99.000, ternyata ujung-ujungnya kayak besok itu ada yang datang dia mau suntik sel keraton bayar 2,5 juta. Dan ini benar-benar nggak kelihatan jualan banget. Karena ini pun pasiennya sudah sangat terfilter karena mereka teredukasi dengan baik. Nah, seperti inilah salah satu contohnya, ya kan? Ada yang dokter anti aging, dia pengen anti aging, ada yang fokus mau ke slimming, boleh. Ada yang mau ke dokter jerawat, itu juga boleh. Ini salah satu contohnya saja. Seperti itu. Inilah total income, teman-teman sabar aja di tahun ketiga, tahun kedua. Ini adalah aset Anda sudah bisa menjadi seperti ini. Asal harus sabar, asal harus konsisten, asal harus mau edukasi. Dan ini kita akan menimbulkan sesuatu hal yang konsisten dan Anda ditunggu. Ini bukan Anda tentang menjadi influencer. Karena tujuan kita tuh bukan mengejar likes, bukan mengejar engagement. Tapi bagaimana kita adalah satu. Orang itu tahu apa keahlian Anda. Kayak gitu. Kedua, Anda bagaimana keahlian Anda itu membantu memberikan dampak. Yang paling terakhir, paling penting itu adalah Anda memiliki kebebasan waktu karena semuanya sudah lakukan tersistem. Seperti itu. Dan saya bangun program namanya 180 hari menuju hal seperti ini, ya kan, dengan framework dokter. Nah, jadi saya buat program namanya Doctor Expert Creator. Dari praktisi bagaimana kita membangun sebuah aset digital berbasis AI. Seperti itu. Nah, dan teman-teman, tadi aja baru saya membuat yang namanya BEN, Mentor for Expert ya, dengan menggunakan chat GPT custom. Ini free session, kalau sama saya itu biasanya 1,5 juta free session ya. Teman-teman cukup cek barcode-nya, kemudian WhatsApp nomor tersebut, nanti kita atur jadwal untuk teman-teman melakukan proses free sesi dengan BEN ini, Mentor for Expert Digital Marketing. Ini saya buat personanya. Seseorang yang dia itu merupakan seorang profesional mentor, menguasai digital marketing, blueprint, dan juga mengambil bisa membangun sebuah produk yang go internasional. Seperti itu dia. Nah, di akhir sesi saya mungkin coba, bro, berapa menit lagi? 3 jam. Hah? 3 jam. Mas lanjut. Oke, Masih bisa 3. sekitar 10 menit. Oke, yang terakhir kita akan langsung demo ya. Bagaimana si band tersebut? Si band baru dapat saya. Oke, saya baca-baca dulu ya. Apakah ini berlaku untuk praktisi kesehatan? Bisa sih untuk semuanya, bebas. Seperti itu. Ahli formulanya, oke. Tidak Kang, mana lagi ya? Karena buka klinik tidak harus jadi dokter betul, tapi kan butuh berapa banyak? Oke, dengan senang hati keren dokter Max. Kang Ade Swear ya kayak kenal nih. Oke, siapa lagi nih? Oke. Nah, sekarang kita langsung ketemu sama si Ben ya. Ini si Ben ini baru saya buat tadi ya. Ternyata jawabannya udah keren pakai banget. Kita ketemu Ben. Oke. Siapa yang di sini mau dibantu ya? Kita akan lakukan demo selama 5 menit ya. Nanti discovery session sekitar 20 sampai 30 menit ya. Kayak begitu. Ketemu sama Uncle Ben. Benz. Ah, GPTS. Ada banyak GPTS saya. Kita ketemu sama Ben. Yang mau saya bantu ya untuk kita explore ya. Selama 5 menit. Ya 10 menit lah ya. Kayak begitu. Kita akan ketemu Ben. Nah, Ben's expert mentor monetize. Oke. Ya, kita akan explore bagaimana AI itu akan membantu Anda untuk menemukan keahlian. Kalau bisa buka suaranya boleh. Oke, mau Jumlias, boleh dibuka suaranya? Tes tes. Halo halo. Dibuka suaranya boleh?
Sudah dibuka. Oke, siap. Pak Jumlias itu backgroundnya apa boleh tahu? Kalau saya punya toko, tapi toko alat pramuka. Alat apa? Toko alat pramuka, pakaian sekolah. Oh, pakaian sekolah. Oke, saya boleh tahu nggak keahlian Pak Jumlias itu apa sih? Yang kira-kira bisa berhubungan sama hal tersebut. Eh, apa ya? Yang menjual ya? Oke, mungkin ada. Nah, kayak kita lihat ya. Nah, Bantu petakan keahlian saya. bicara bisa berbicara. Oke, apa kira-kira yang paling membedakan? Dulu itu dikenal sama siapa? Kita baca ya. Oke, Hmm. sip. Nah, what you know? Apa sih topik yang paling sering orang ngobrol sama Anda? Oke, nah, oke. Coba Hmm. tanya satu-satu. Ya, bertahap seperti coaching one on one. Oke, ya, kita mulai ngobrol sama AI-nya ya. Oke, sip. Biasanya yang suka curhat sama Pak Jumlis itu apa sih? Kalau masalah toko itu ya, Apapun itu. oh, Kita kan kalau lagi masalah cari keahlian Anda tuh apa? ya orang bertanya tentang keluarga juga kadang-kadang Yang paling, yang paling orang suka. paling suka. Kira-kira apa? Yang paling membedakan. Ya paling apa itulah berbicara berbicara masalah pendidikan juga. Pendidikan ya, oke. Berbicara masalah pendidikan apa? eh, Pendidikan agama. Oh, agama. Oke, kita cari ya. Hmm. Siap. Kita tanya. Oke, oke. Ketika orang bertanya diskusi tentang agama, biasanya mereka datang dengan kebutuhan apa? Ingin belajar dasar agama, bingung memahami suatu hukum, karakter, atau apa nih kira-kira? Kira-kira apa? Mendidik anak, Kenapa? ya ingin mendidik anak dengan Oh, nilai-nilai agama. mendidik anak. Oke, mendidik karakter anak ya. Hmm. Siap. Oke. Oke. Pertanyaan ketiga, apa yang membuat orang mendengarkan dan mempercayai Anda ketika berbicara tentang karakter anak, kira-kira? Karena Anda mungkin pengalaman sebagai pendidik atau apa? Ya, karena saya seorang guru. Oke, kebenaran sebagai seorang guru. Oke, sip, dapat. Oke, pertanyaan 4. Selama menjadi guru, perubahan positif apa yang sering Anda lihat pada murid setelah belajar atau berinteraksi dengan Anda? Jadi lebih disiplin, lebih sopan, rajin ibadah atau apa? Lebih lebih disiplin bisa, Yang paling membedakan. lebih percaya diri ya. Oke, lebih percaya diri. Good. Oke, pertanyaan kelima. Menurut Anda, mengapa anak bisa menjadi percaya diri setelah dibimbing oleh Anda? Biasanya apa sih yang biasa Anda lakukan atau Anda lakukan proses nasihatnya seperti apa? Karena sering memotivasi mereka, Sering motivasi, kemudian eh, melatih mereka untuk tampil. melatih mereka tampil, apalagi? Apalagi, Pak? Hmm. Ya apa, mendampingi mereka. Mendampingi mereka. Oke, sip. Bagus. Memotivasi, pendamping konsisten. Oke. Coba ingat satu murid yang paling berkesan. Before afternya kira-kira apa? Sebelumnya kayak gimana, hasilnya kayak gimana, dan apa yang Bapak lakukan? Singkat saja. Eh, Sebelumnya mereka sebelumnya dia tidak eh, percaya diri ya. Tidak percaya diri. Maksudnya Ya, apa tuh? Nggak bisa ngomong depan umum atau apa atau kayak gimana ya, malu-malu. tidak tidak bisa ngomong di depan umum. Kemudian setelah Bapak dampingi berapa bulan, hasilnya seperti apa? Hasilnya mereka sudah mulai percaya diri. Berapa lama waktu itu?
sekitar 6 bulan lah. 6 bulan ya. Ya. Lebih bisa ngomong depan umum. Mungkin ada prestasi jadi apa gitu. Jadi eh, ikut lomba pidato. Nah, ikut lomba pidato. Kayak saya waktu itu saya orang gagap, ya kan? Waktu kelas 1 ketemu guru saya, kelas 2 saya jadi juara lomba pidato. Oh. Nah, oke, udah beres nih ya, bersaudara. Nah, usia berapa yang paling cocok menurut Anda? Dia usia berapa? Antara 10 dan 12. 10 sampai 12 ya. Ya. Good. Good. Guru agama. Good. Oke. Oke. Dari semua tuh bagian mana sih yang paling Anda menikmati? Proses kasih motivasi, mendampingi, atau melatihnya, atau yang mana? Eh, Ya, memberikan motivasi. Motivasi ya. Ya. Oke. Ini karena biar waktunya langsung kita kesimpulan dulu ya, sementara ya. Kesimpulan sementara dan uh, cari. Oke. Biasanya karena ini butuh waktu 20 menit sampai 30 menit ya. Kita langsung kasih kesimpulan. Oke. Kalian terlihat target yang paling cocok, dugaan kalian Anda adalah mentor karakter anak atau mentor public speaking anak berbasis nilai, pembina kepercayaan diri. Nah, seperti itu ya. Ini salah satu contoh. Begitu dia. Nah, oke. Jadi simpulkan di opsi 3 dan jadikan satu export sistem sementara aja ya. Karena kan biasanya butuh butuh lumayan lama ya. Kita yang singkat saja dulu. 8 pertanyaan. Tuh kan? Berarti contoh mentor kepercayaan diri karakter anak usia 10-12 tahun berbasis nilai agama. Masalah yang diselesaikan seperti ini. Seperti itu ya. Kekuatan utama, motivator, pendampingan proses, pelatih keberanian. Ya kan? Framework awal MDT, motivasi dampingi tampil. Seperti itu. Positioningnya, saya bantu anak usia 10-12 tahun yang pemalu menjadi lebih percaya diri, berani tampil melalui pendampingan karakter, motivasi latihan public speaking berbasis nilai agama. Seperti itu contohnya ya. Dari sini kita buatkan satu aset digital. Dari sini kita pun bisa buat komunitas. Dari sini kita bisa mulai jual satu persatu sesuai dengan program Anda. Seperti itu. Oke, jadi itu salah satu gambaran ya. Itu saya sebut dengan Benz. Ya, itu orang baru. Saya buat avatarnya. Dia adalah seorang mentor expert yang membantu untuk memetakan. Tapi aja nggak cukup. Kadang butuh sesi coaching seperti seperti ini, sehingga saya gali kemampuan lebih mendalam dan menemukan satu apa yang paling penting yang bisa dilakukan. Seperti itu dia. Silahkan. Gitu bro, thank you banget atas kesempatannya, ya kan. Nanti saya pun akan share nanti di chat bagi teman-teman yang ingin melakukan proses self discovery yang tadi, kayak gitu. Oke, terima kasih bro, thank you banget. Kayak begitu. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you. Berikan tepuk tangan dulu untuk Dr. Mats. Wah, itu luar biasa banget tuh. Jadi sekarang semuanya udah bisa dilakukan yang lebih mudah untuk semuanya yang jadi expert. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan, teman-teman bisa masukin di kolom chat atau gunakan fitur Q&A yang ada di Zoom supaya kita bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Karena seperti tadi Dr. Mats juga udah membahas gimana caranya supaya kita di era yang baru ini kita perlu jadi expert dan apa yang kita perlu lakukan dengan personal branding. Nah, menurut Dr. Mats sendiri, karena teman-teman di sini juga banyak yang dari dunia kesehatan, apa sih yang terjadi di dunia kesehatan di Indonesia yang perlu diperhatikan, terutama di era yang baru ini dengan banyaknya konten, banyaknya influencer, apa yang harus dilakukan dari sebuah klinik atau bahkan dokter pribadi untuk bisnisnya mereka? Oke, satu kata adalah trust, bro. Saat ini kita tuh adalah kekurangan dalam trust dan autentik ya. Karena sekarang gini, hampir semua banyak kita menemukan berita-berita negatif tentang dokter, belum ada yang di penjara, belum ada yang berantem dan macam-macam semua, bro. Maka kalau tanya ke saya, kalau dikerucutkan, apa yang harus kita bangun?
trust, kepercayaan. Karena ketika berbicara masalah kesehatan, trust is everything. Seperti itu. Saat ini yang hilang. Sekarang ini, influencer lebih dipercaya daripada dokter. Influencer lebih dipercaya pada expert. Kenapa? Karena kemampuan kita berkomunikasi kurang. Karena kita tidak memiliki sebuah produk yang mampu memunculkan sesuatu. Karena jujur, ya, kasar ya. Orang Indonesia itu rata-rata IQ-nya di bawah 70. Rata-rata ya. Kemampuan mereka untuk baca untuk apa itu agak sulit. Seperti itu. Karena itu, kita harus bangun sebuah trust yang bisa menaikkan level mereka dari sekedar cuman oke, cuman suka, tapi saya adalah butuh dan mengerti. Seperti itu. Itulah yang menurut saya harus dibangun, bro. Karena Hmm. disuka saja nggak cukup. Kita tuh harus suka dan expert. Karena itu menurut saya penting. Yes, agree. Oke, karena sekarang itu banyak banget content creator yang lebih ahli daripada dokter. Rasanya. Seolah-olah. Rasanya. 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 Karena Oke. dia jago ngomong aja. Kalau gitu, kalau untuk teman-teman dokter nih, biasanya suka ada pertanyaan yang, kalau gitu dokter harus bisa bikin konten atau enggak? Oke. Menurut Nah, dokter Oke, Matt kalau menurut saya wajib, bro. Tapi sekarang nggak usah khawatir, semua bisa pakai AI. Everything is AI. Kalau nggak mau ngomong di depan umum, minimal ada wajahnya, dibuatin AI avatar, dibuat belakangnya. Nah, penting banget ya. Jadi bikin konten bukan lagi sebuah pilihan. Tapi ini ada biasanya suka ada yang tanya lagi. Tapi dokter Mats, dokternya sibuk gitu ya. Dokternya sibuk dan mereka nggak punya waktu karena punya ngurusin pasien, iya. Kalau disuruh bikin Oh konten, iya, nggak nggak bisa pakai AI, mungkin masih sedikit kayak bagus gak ya gitu ya ya, betul. atau kontennya ekspertisnya sama nggak nih dengan pemikirannya saya? Apa yang bisa dikasih tips buat mereka yang punya tantangan di situ? Oke, yang paling pertama adalah AI itu mampu melakukan proses skabilitas dengan kencang. Tiga hal yang dilakukan proses scalable. Satu, skabilitas dalam bidang pemikiran. Kadang dokter itu bukan nggak bisa buat konten, tapi nggak ada waktu untuk mikir buat konten, bro. Dibantu oleh AI, seperti itu. Kedua tuh adalah kita itu, ya kan, kadang-kadang bingung harus ngapain, harus mulai dari mana. Ketiga, seolah-olah sibuk padahal enggak. Karena itu dengan AI, itu mampu meningkatkan produktivitas. Jujur ya, sekarang kondisi saya sekarang. Saya setiap bulan buat buku, bro. Saya itu dulu buat buku bisa sebulan, sekarang itu 2 hari, 250 halaman saya buat. Kayak begitu. Yes, Yang ketiga itu adalah, jadi kalau ditanya ke saya, harus ngapain? Kita itu harus fokus ngasah pisau kita. Ya, yang harus diasah adalah knowledge dengan scalable dengan AI. Proses yang harus di scalable dengan AI. Yang ketiga adalah outcome. Karena produktivitas itu adalah bukan Anda itu berjam-jam ngerjain sesuatu. Pertanyaan berikutnya adalah, dalam 24 jam atau pada saat kita kerja mungkin 8 sampai 10 jam, Anda menghasilkan apa? agree. Kayak begitu kan. Mau kita praktek segimanapun pertanyaan berikutnya, Anda ngasilin apa? Nggak ngasilin menurut saya nggak produktif. Karena produktivitas adalah tentang produk dan kata sifat. Agree. Artinya kita membuat produk tertentu. Seperti itu sih, bro. Yes. Wah, itu penting banget. Jadi buat teman-teman, jadi bukan tentang waktunya, tapi produktivitasnya yang harus kita jagain, gitu ya. Betul sekali. Oke. Dan AI jawabannya. Nah, di sini ada yang tanya nih, apoteker Iin, oke, bagaimana cara membuat konten tentang edukasi tentang masalah obat berbasis IA? Saya nggak tahu IA atau AI. AI kayaknya. AI gitu ya. Bagaimana mulainya? Oke, itu mudah banget sih, tinggal ditanya aja, gitu kan. Cuman promptingnya inilah, jadi kan saya mengajarkan bahwa banyak orang tuh berpikir, tolong dong buatin konten kayak begitu, enggak. Saya itu bro, kalau buat prompt, bisa 2 lembar. Terus kayak yang tadi, Yes. kayak begitu. Saya itu nggak pernah bilang buatin konten seperti dong. Saya biasanya, satu, saya buat pakai ChatGPT, buat profiling saya. Saya Betul. bilang, tanya dong 30 pertanyaan ke saya untuk menggali siapa diri saya. Dia tanya tuh. Habis beres itu buatkan dalam file PDF. Habis beres dari situ adalah buat ya. Upload profile kita, pelajari hal seperti ini. Mana yang kira-kira ya kan konten yang bisa bersifat viral, berdampak dan ada income-nya. Seperti itu. Cari Yes. positioning. Habis beres dari situ barulah buat konten yang tepat.
Karena bagi saya sekarang itu adalah buat konten itu gampang, bro. Tapi pertanyaannya arah kita tepat atau tidak itu yang penting. Betul. Nah, itu Gitu. yang paling penting. Berikutnya adalah gimana cara kita melakukan promosi. Jadi kalau misalnya teman-teman teman-teman yang di sini, gimana caranya teman-teman bisa langsung isi form di kolom chat untuk menemukan spesialisasi, positioning, dan produk digital yang tepat. Ada sesi spesial, bisa daftar melalui link yang ada di kolom chat. Kalau misalnya Anda ingin fokus untuk ngembangin gimana caranya supaya orang datang ke dalam kliniknya, Anda bisa bikin janji untuk visibility test bersama saya dan tim. Linknya juga ada di chat. Oke? Well, thank you banget Dr. Mats untuk Thank you waktunya. It's inspiring, memberikan ide apa yang bisa dilakukan di dunia kesehatan. Dan satu Dan lagi juga- bro, titip. Yes. Kita tarik dolar ke Indonesia. Dan itu adalah salah satu goals yang banyak banget diminati oleh banyak orang untuk bisa orang datang ke Indonesia Betul. untuk berobat. Masa kita yang keluarin dolar ke luar gitu ya, minta dari Iya mereka dong. datang ke sana. Oke, so that's really good. Thank you banget Dr. Mats. Thank you banget, Bro Ryan. Untuk berbagi sharing, mungkin ada last sentence untuk kata-kata terakhir untuk teman-teman yang hadir pada acara kita pada siang hari ini. Oke. Hidup cuma satu kali, bro, teman-teman ya. Kayak begitu. Dan kita punya pilihan. Kondisi kita moneter, dolar bisa naik, pertalite bisa naik, tapi itu di luar kontrol kita. Bagi saya, fokuslah pada apa yang bisa kita kontrol. Salah satunya adalah keahlian Anda, kompetensi Anda. Karena sukses adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Kalau teman-teman mau, yuk saya bantu dan bimbing selama 6 bulan di program namanya Dokter Expert, AI Expert. Dok, apakah buat dokter? Enggak, kebetulan karena saya dokter anti aging, saya bahasnya situ. Apoteker atau apa? Boleh, silakan karena frameworknya sama kok. Seperti itu. Bagi saya, hidup cuma satu kali, bangunlah satu karya yang bisa Anda dikenal pada saat saya mati meninggal. Anda ingin dikenal seperti apa? Terima kasih, bro. Terima kasih Nice. teman-teman semua. Selamat Thank you malam. semuanya buat semua yang teman-teman yang Thank you. hadir. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Thank you semua ya. Bye-bye. Thank you, bye-bye. What it does. What the fuck, your life. We rise up from the heart of the nation, dreaming big with bold dedication.